Horas, jumpa lagi di kanal saya Balige Academy. Ya, kita akan mengumumkan ya bahwa buku ini, ya, buku saya yang terbaru, ya, yang merevisi, mengkoreksi, ya, penelitian yang ada di buku JWP, ya, 486 halaman tersebut. Ya, inilah ya buku terbaru saya berjudul Monografi Autentikasi Ijazah Joko Widodo titik dua sebuah kajian forensik digital, ya. Kenapa buku ini perlu diterbitkan? Ya, karena nanti di persidangan baik Tifa maupun Rosuryo akan menggunakan buku JWP sebagai penelitian mereka. Jadi jangan sampai ya 486 halaman dari 700 halaman di buku JWP yang merupakan tulisan saya itu diklaim menjadi milik mereka, ya, diklaim menjadi milik mereka, padahal saya sudah menemukan, ya, mengkoreksi berdasarkan satu metodologi yang sama, tetapi mengkoreksi, ya, menormalisasi resolusi, pencahayaan, translasi dan rotasi, ya. Dan baru yang berikutnya saya tambahkan juga uji emboss dan watermark. Baru saya tambahkan juga pencocokan citra wajah berbasis ArcFace yang merupakan standar dari industri pencocokan wajah saat ini. Jadi ini ya lengkap, ya, ada hampir 800 halaman atau 797 halaman. Nah, ini nanti akan diterbitkan dan dibagikan, ya, 1.000 buku, ya, secara gratis ke perpustakaan-perpustakaan universitas di seluruh Indonesia sehingga bisa menjadi kajian bagi mereka yang memiliki kompetensi keilmuan yang relevan, ya, bukan yang visipol seperti Roy Suryo, ya, nggak ada kaitannya kajian forensik digital dengan visipol, ya. Jadi seperti Rosuryo itu nggak ada kaitan. Jadi itu akan kita bagikan ke jurusan teknik elektro dan teknik informatika, atau secara umum kita bagikan ke perpustakaan universitasnya, pusatnya, gitu, ya. Jadi 1.000 buku akan dibagikan secara gratis. Dan siapakah pendananya? Tentu bukan Rismon, ya kan? Nah, pendananya adalah pengacara saya bernama Jahmada Girsang, seorang pengacara top yang memiliki klien kelas nasional, ya, yang telah mapan, yang berkantor justru di sekitar Istana Negara, cuma jalan kaki menyeberang jalan sudah nyampe ke Istana Negara dari kantor Bang Jahmada Girsang, ya. Sudah punya kantor dengan klien yang sudah listing, ya, bukan pengacara-pengacara seberang yang membayar apa aja di kantin Polda susah, ya, pupube pura-pura bego yang agak susah. Jadi Bang Jagir ini akan menyumbangkan 1.000 buku, ya, 1.000 buku ke perpustakaan di seluruh Indonesia. Nah, itulah kita kalau didampingi oleh pengacara yang sudah mapan, ya, pengacara yang sudah nilai sampai ke nilai kemanusiaan, nilai penelitian, ya, untuk kemajuan bangsa. Levelnya sudah di situ, bukan level yang cuap-cuap hafal pasal, ya, di televisi, ya, mengharapkan honor TV dan podcast, ya, seolah-olah paling hebat, padahal honor TV aja diharap-harapkan, ya. Nah, inilah, jadi 1.000 buku nanti ini akan diterbitkan, dibagikan secara gratis ke seluruh perpustakaan universitas di Indonesia supaya menjadi kajian mereka. Nah, itulah pertanggungjawaban saya, ya, terhadap apa yang salah. Jadi kalau kita memang salah dalam penelitian kita, ya memang kita harus koreksi. Ya, kalau udah tahu salah tetap seperti itu, ya berarti kan dia nggak ada pertanggungjawaban moralnya. Ya, begitu.
ya kalau peneliti. Tapi kalau yang lulusan Visipol ya nggak mungkin dia tahu. Ya, 49 halaman aja Rosuryo isinya di buku JWP fiksi, mitos, kayak introduction gitu loh ya. Pengantar yang nggak jelas ya. Oleh karena itu ya berikutnya nanti kalau jadi karena fase pertama ini kita intentionnya ya maksudnya adalah apa namanya untuk tujuan pendidikan jadi gratis. Kalau nanti untuk urusan komersil di penerbit Kompas kah atau Grasindo kah itu untuk apa fase kedua aja itu ya untuk yang komersil karena kita harus fokuskan dulu ke yang apa namanya yang untuk tujuan-tujuan pendidikan aja lah gitu. Jadi 1.000 buku nanti kita akan sebarkan secara gratis ya supaya nanti tuduhan-tuduhan dari pendukung Rosuryo ini kan cari duit gitu ya kan. Padahal mereka yang cari duit 100.000 pun datang ya. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan Rismon dapat berapa miliar ini miliar. Datanglah si Tifa. Ada orang mendekati menawarkan 50 miliar. Halo, siapa yang menawarkan kau 50 miliar? Beguatuk. Yang Beguatuknya yang menawarkan kau 50 miliar. Ya, udah terdakwa kita, tersangka. Dimaafkan saja pun sudah beruntung. Ada pula menawarkan 50 miliar. Beguatuk mungkin itu yang melamar menawarkan 50 miliar. Beguatuk. Saya pastikan Beguatuknya itu yang itu. Kalau nggak Beguatuk, Begu Gejang yang menawarkan 50 miliar itu. Ya. Nggak ada urusan dengan duit. Kita pencarian kebenaran berdasarkan penelitian, bukan politik. Gitu. Jadi kalau mereka yang menuduh-nuduh saya, Rismon cair, gitu. Sudah memfitnah, bangga pula. Ya. Kecuali ada bukti kau. Ya, seperti jurnalis senior itu ada itu namanya Lukas apa itu. Cair katanya. Cuma duit aja otakmu. Biasanya itu penelitian. Ya. Pertobatan itu biasa. Gitu. Tapi kalau kau nggak percaya pertobatan, ya sudahlah. Minggat aja kau dari dunia ini. Ya, jadi ini untuk mengantisipasi ya sebelum persidangan nanti mudah-mudahan kita cetak 1.000 kita sebelum persidangan Roy dan Tifa ini. Jadi jangan sampai mereka klaim karena sekarang ini untuk melunasi hutangnya Tifa yang 145 juta yang awalnya tahun 2019 itu dan sekarang dikonversi jadi emas jadi 203 gram emas ya kali 2,6 juta atau 2,7 itu sekitar 520 juta utangnya terhadap seorang ibu single parent ya seorang janda yang dia secara one prestasi tidak bertanggung jawab sehingga apartemennya disita gitu ya dijual dialah juga buku JWP itu coba tanpa persetujuan saya padahal sudah saya tarik buku saya itu kebenaran di situ yang sebelumnya sudah saya koreksi, tetap aja nggak tahu malu dijual untuk membayar hutangnya. Biar apartemennya itu tidak disita di TBT. Cobalah. Selama ini sudah saya bilang, penjualan buku sebelumnya saja pun tidak transparan. Janjinya transparan. Pejuang kebenaran apa itu? Pejuang kejujuran yang tidak jujur. Bagaimana dia mengharapkan orang lain jujur kalau dia sendiri tidak jujur? Masih kalian percaya lagi dia? Apalagi sekarang 50 miliar ditawari Begu atau Begu Gejang. Siapa yang mau menawari dia 50 miliar? Utangnya aja pun 520 juta tidak bisa dibayar. Langsunglah diambil dia kalau benar ada yang 520 miliar itu menawari dia. Tapi tetap aja ada orang yang percaya sama orang kayak gitu. Memang harus ada, apalagi orang-orang ideologi itu. Orang-orang yang politik 100.000. Oke pemirsa ya, jadi sampai begitu. Jadi ini akan dibiayai ya bukan oleh Bohir, pengacara saya, yang mapan, ya kan. Coba tanya mereka itu.
yang ngumpul-ngumpul itu berapa kali dibayar makan sama Bang Jahmada Girsang itu? Jujur dulu kalian. Hah? Bang Jahmada Girsang itu bayar itu sering kalian. Baik di kantin Polda lah, di Fladelius lah, di mana-mana lah. Sering bayarin Bang Jahmada Girsang yang bayarin kalian. Hah? Pengacara mapan. Ya, top gitu loh. Bisa mencetak ini 1.000. Wah, gitu bro. Bye-bye. Mereka, Koras.